Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Semoga semua dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang baik serta bahagia. Karena hari ini walaupun akhir pekan, teman-teman masih tetap semangat dan masih mau belajar gitu ya. Oke, kita hari ini masih melanjutkan lab session hingga nanti jam 9. Dan seperti janji saya yang kemarin, saya akan mempersilahkan rekan-rekan yang siap untuk presentasi. Saya akan berikan kesempatan rekan-rekan untuk nanti mempraktekkan bagian 4 yang terakhir atau yang 5. Silahkan. Satu orang satu, atau mau diborong semua juga nggak masalah. Oke, kemarin siapa yang sudah siap untuk menjadi presenter pada sesi kali ini? Kalau enggak, nanti tetap saya yang ngisi gitu loh. Siapa yang kemarin yang sudah siap? Oke, sambil menunggu nanti siapa yang ready. Oke, saya siapkan materinya ya. Nanti yang mau presentasi, kita akan share hostnya ke Anda untuk Anda bisa presentasikan display desktop Anda. Hmm, kemarin. Oke, sambil menunggu teman yang siap. Sebentar, kemarin siapa? Eh, ini ada yang chat. Hari ini bisa dari mulai lab 4 4 sampai ke 537. Oke. Masih menggunakan, kita masih fokus nanti menggunakan ke CyberOps VM ya. Yes. CyberOps yang workstation. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal beberapa komen-komen Linux untuk beberapa administrasi di server, kemudian melihat log. Kemarin kita membahas sedikit tentang log. Untuk lebih detailnya apa yang ada di log, teman-teman bisa membaca lebih jauh apa saja yang sudah uh, muncul di informasi di log. Sebenarnya ini nanti bisa jadi bahan
untuk melakukan analisis. Biasanya tergantung jenis log yang dihadirkan ya. Kalau contohnya kayak gini, ada IP sumber, kemudian mengakses kapan, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, kemudian apa yang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan, kemudian monitoring ini dari mana sumber informasinya, dan kadang-kadang sih kalau misalnya bentuk activity-nya, eh, ada beberapa tool yang seringkali mencampurkan log satu dengan log lain. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang model verbose log yang ada seringkali eh, tidak bisa dibaca dengan cukup mudah oleh user biasa, dan admin benar-benar harus mencermati output yang atau luaran yang keluar gitu ya secara real time. Dan kadang-kadang seringkali yang membuat admin kelewatan informasi adalah ketika tampilan verbose yang bergerak terus-menerus itu tidak menggunakan aplikasi spesifik yang bisa memberikan deskripsi untuk masing-masing case atau masing-masing paket yang masuk ke jaringan misalnya. Nah, ini akan sangat-sangat menyulitkan admin untuk bisa, misalnya ada yang sudah kelewatan di atas dan sampai yang menyerang melakukan covering track, membersihkan jejak yang dia sudah gunakan, dan itu membuat kita kehilangan momen untuk mengetahui sebelumnya mungkin ada yang masuk, ada yang berhasil melakukan scanning port, sampai kemudian dia mungkin membuat backdoor dan akhirnya menghapus jejaknya. Nah, informasi tadi ketutup oleh activity log yang baru masuk gitu loh. Nah, ini sebabnya kenapa butuh beberapa tool lain. Nanti mungkin kita di bahasan-bahasan berikutnya akan membahas beberapa tool-tool yang mungkin cukup banyak dipakai oleh penyerang, dan tool-tool apa yang bisa digunakan oleh admin untuk memonitoring traffic yang ada dan memudahkan kita untuk membaca informasi output yang ada. Oke, jika belum ada yang bersedia untuk presentasi, saya akan review dari 454 ya. Oke, ini masih sesuatu yang gampang ya, nggak terlalu sulit. Dan memang untuk admin atau menjadi seorang security analyst, tool-tool untuk monitoring jaringan, tool untuk memonitoring keamanan sehingga sampai host base, sampai host atau endpoint, seringkali atau banyak sekali tool-tool tadi under Unix. Sehingga kewajiban atau kemampuan untuk memahami komen-komen basic Unix ini sangat penting. Oke, ini yang 444, kita ke 454. Ya, ini kemarin kita sudah mengaktifkan server NGIX. Teman-teman nanti bisa melatih atau mempraktekannya di VM teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan beberapa navigasi, beberapa activity yang ada di Linux yang sebenarnya ini masih hal-hal yang dasar. Buat teman-teman yang sudah expand mungkin eh, kita akan cepat aja nanti, mungkin kalau tidak banyak case. Ya, saya akan lebih senang jika nanti teman-teman interaktif. Nggak harus semua hal case yang saya harus jawab, teman-teman bisa saling sharing. Bisa nanti di Q&A. Oke. Jadi file system harus dipasang yang jelas sebelum dapat diakses atau digunakan. Dalam komputasi, memasang eh, file system berarti membuatnya bisa diakses oleh sistem operasi. Memasang sistem
file atau file system adalah proses untuk menghubungkan partisi fisik pada perangkat. Jadi kayak hard disk, hard drive, SSD, pen drive, kamera, dan lain-lain itu harus di-mounting, dikaitkan supaya dia detect. Dan secara umum Linux selalu mengenali perangkat kita sebagai dianggap seperti sebuah file, diperlakukan seperti sebuah file. Jadi dia akan diarahkan ke direktori di mana seluruh file system bisa diakses. Dan nanti kita bisa memilih-milih mana yang mungkin mau diakses. Misalnya ada USB atau hard disk eksternal, hanya partisi tertentu kita mau mounting, apakah mounting otomatis ataukah nanti bisa pada saat diperlukan kita mengkaitkan, kemudian kita bisa explore, kita buka isinya apa. Oke. Ada perintah lsblk list untuk bisa menampilkan perangkat-perangkat yang kita gunakan. Ya, di sini kelihatan bahwa ada direktori, kita mengalahkannya ke direktori sda/sda, terus ada sda1, kemudian ada sdb, disk yang dan partisi yang dibuat oleh sistem. Nah, output yang ada ini menunjukkan bahwa VM CyberOps ini memiliki 3 perangkat blok yang terpasang. Ada SR0 yang bawah itu 1100 itu, kemudian yang nggak kelihatan ya. Oke, yang ini. Kemudian ada SDA dan SDB. Oke, digunakan oleh Linux untuk mewakili hard drive yang ada. Dengan nomor trailing mewakili nomor partisi di dalam perangkat. Jadi komputer dengan banyak hard drive biasanya nanti akan bisa menampilkan banyak perangkat di device. Kadang-kadang kita mungkin pakai slash, tergantung kita mounting mau diarahkan kemana ya. Kalau misalnya Linux memberikan pilihan untuk memudahkan kita, ada directory slash dev misalnya. Nanti ada SDA, SDB kalau misalnya ada hard disk pertama, disk kedua, dan seterusnya. Nah, ini pilihan yang bisa kita gunakan. Kemudian dari situ nanti akan kelihatan outputnya menyiratkan bahwa SDA dan SB adalah hard drive. Masing-masing berisi satu partisi. Ya, masing-masing berisi satu partisi. Dan disknya kapasitasnya 10 GB. Yang SDB 1 GB. Nah, kemudian kita mau menggunakan perintah mount. Melihat apa yang sudah terkait. Wow, banyak banget. Jadi pada perintah ini banyak file system yang didetek oleh sistem kita. Yang ini nanti sebenarnya ada banyak file system sih kalau yang tampil di sini ya. Cuma kita nggak akan bahas semuanya. Karena nanti waktunya nggak cukup juga untuk bisa membahas tipikal-tipikal masing-masing jenis perangkat-perangkat atau device yang dideteksi di sini. Nanti bisa dicari referensinya. Dan ini semua adalah perangkat yang didetek, dikonfigurasi oleh sistem dengan mounting root secara default. Kemudian ketika kita menjalankan mount ini tadi, kita bisa menggunakan pipe untuk mengirim output yang lebih spesifik untuk melihat hanya berkas tertentu saja. Misalnya saya mau hanya ngelihat output yang ada di SDA1 apa aja misalnya. Nah, secara spesifik dia akan menampilkan informasi
yang SDA1 saja. Dev SDA1 extended 4, ada file drive dengan file system extended 4. Kemudian eh, yang perlu kita tahu bahwa file sistemnya root itu kan menunjukkan path atau em, hierarki hierarki yang ada di operating system Linux. Oke, sebentar kita masuk ke directory. Sekarang kita lihat, kita masuk di directory root. Kita lihat isinya. Ya, ini ada directory root. Tadi perangkat kita tadi ada di directory dev. Kalau misalnya kita mau tahu isi dev itu apa gitu ya. Nah, ini tipe-tipe data yang tipe-tipe device yang bisa dideteksi dan dideskripsikan. Jika nggak ada di sini, kita juga bisa menambahkan. Ya, tergantung apakah ada device kebutuhan baru. Oke, perhatikan ada tipikal yang warna biru, drive, kemudian ini link, sebenarnya dipanggil dari SR, kemudian ini tipikal eh, apa istilahnya, C. Nah, kemudian kita bisa menelusuri lebih jauh apa drive-drive yang mungkin kita ingin eksplorasi lebih jauh, lebih banyak untuk mengetahui isi device yang bisa kita mounting ke dalam file system yang ada di Linux. Oke, eh kita coba masuk ke directory, kembali ke directory kita. Perintahnya untuk gampang ingat ya, cd apa kok jadi lupa nama, kalau caret yang topping, jadi lupa namanya nih apa. Oke, kemudian kita lihat posisi direktori kita kembali ke direktori yang user analyst. Kemudian misalnya kita mau buat direktori baru, namanya second drive. Oh, kayaknya udah dibuat. Bentar. Eh, mungkin pernah saya buat. Oke, sudah ada. Nah, dari sini kita akan bisa ngelihat ls min second drive. Oh, nggak ada isinya, masih kosong. Kemudian kita akan memounting perangkat partisi yang ada di SDB1, kita masukkan ke second drive. Jadi kita akan mounting. Jadi untuk lokasi mounting sebenarnya kita bisa bebas mau mendefinisikan, mau diarahkan ke directory mana yang kita mudah untuk mengaksesnya. Misalnya kita akan mounting ke dev. Ini pakai privilege-nya super user. DB1 spasi kita kembali ke direktori utama, ke direktori user kita, kemudian second drive. Masukkan passwordnya, CyberOps. Oke, kita masuk ke direktori, melihat direktorinya kembali. Kita sudah mounting ya. Kita akan lihat. Nah, kalau tadi isinya kosong, sekarang kita sudah mounting drive SDB tadi ke second drive, ke direktori second drive yang ada di home uh, direktori utama kita. Oke. Kemudian kalau kita mau mounting lagi misalnya,
Kita lihat dulu grab. Oke, di dev SD itu ada SD A1, SD B1. Oke. Jadi eh, perintah mount tanpa opsi untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang partisi yang ada, dan kita menggunakan grep untuk menampilkan file system yang lebih spesifik untuk yang SD, baik yang SDA maupun SDB1. Oke, dan kita coba melepaskan yang SDB ya. Kita akan coba melepaskan yang SDB1 yang ini. Kalau tadi sudah di mounting dia, sekarang kita melepaskan mountingnya. Oke, sekarang kita lihat di second drive. Ya, yang tadi sebelumnya sudah kita mounting, udah lepas. Pada saat nanti di mounting, kita bisa manggil semua directory, semua file yang ada di dalam drive tersebut. Oke, sekarang kita coba melihat permission file dari Linux. Jadi file sistem Linux memiliki fitur bawaan untuk mengontrol kemampuan user untuk melihat, mengubah, menavigasi, dan mengeksekusi konten file system. Pada dasarnya, setiap file dalam file system membawa perangkat perizinan sendiri. Jadi file-file yang kita punya itu kan seringkali sudah mungkin sudah ada setting permissionnya pada saat dari di drive sebelumnya gitu, di kondisi sebelumnya, sehingga ketika kita mau merubah atau melakukan editing terhadap dokumen tertentu misalnya, itu sesuai dengan perizinan yang ada. Oke, eh, bagaimana perizinan yang ada, coba kita lihat lebih lanjut. Ada direktori untuk ngecek tadi ya. Ini di direktori kita ini ada sebuah direktori, saya beri nama lab support file atau sudah disiapkan oleh CyberOps PM-nya. Kita coba masuk ke direktori itu. Oke, kemudian kita lihat isinya. Nah, di dalam direktori lab support file ini ada beberapa file, ada direktori, kemudian ada file executable juga, dan selanjutnya kita lihat ada permission, kemarin sempat mungkin sudah dibahas ya. Ini kalau yang pertama ini tipikal dari file atau directory. Jadi kalau file dia strip, RW dan strip yang pertama ini adalah permission untuk user. Yang berikutnya tiga karakter yang berikutnya adalah permission buat group, dan yang terakhir adalah permission buat other. Oke. Jadi setiap user atau pemilik dari file biasanya eh, sudah memiliki atau permissionnya sendiri, dan kemudian kita pengen membuat perubahan ya. eh Mungkin nanti kita lihat isi filenya apa ya, mungkin ada
Kita akan coba iniin dulu. Ini ada perintah touch. C. Cuma kadang-kadang tergantung apakah sudah disiapkan. New. Udah ada. New file. txt. Berarti memang kita buat baru nih. mnt my new file. Case sensitifnya diperhatiin ya. File txt. Oke. Permission denied. Nah, kita mau mencoba melihat isi file new file, cuma tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kenapa? Karena memang opsi yang sebelumnya hanya kalau misalnya kita pengen tahu ini eh, permissionnya apa sih gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita nggak bisa buka gitu. Wah, ngakses pun kita nggak dikasih nih. Ya, ada directory. Oke. Nah, coba kita lihat kenapa file ini dibuat dan kita lihat apakah bisa kita mount. Min D dengan option D spasi mnt. Oke, jadi kita melihat directory mount ini yang pertama RWX, yang kedua orang lain atau apa? Grup ternyata sama order malah dikasih read bisa membaca, tapi yang ini ya. Kalau yang punya dia punya hak RWX tapi oke yang lain tidak bisa menulisi ya, hanya membaca dan tapi bisa mengeksekusi yang ada di mount. Nah, kemudian jadi eh, kalau Anda lihat lagi di sini direktorinya pemiliknya adalah root. Ya, jadi hanya root yang diizinkan untuk melakukan editing, menulis di folder ini. Sehingga kalau kita mau butuh melakukan eh, modifikasi terhadap dokumen directory, kita harus mendapatkan permission untuk itu. Right. Oke. Sekarang coba kita lihat, kita bisa melakukan modifikasi untuk mengubah akses file atau directory. Sudo mount untuk dev sdb1 ke directory home directory, kemudian second drive. Oke, passwordnya. Oke, kita minta di mount untuk SDB1 dan bisa ditampilkan di directory second drive. Kemudian kita masuk ke second drive, cd home directory, kemudian second drive. Kita lihat isinya. Kita sudah masuk, kita lihat dulu direktorinya. Nah, di sana ada my file yang permissionnya RW untuk user, RW buat group, dan RX buat other. Oke, kita akan uh, merubah permissionnya untuk my file tadi ya. Kita akan mengganti chmod. Karena kita pakai user, permissionnya harus pakai root, karena itu filenya si root.
Hamad 665. Perhatikan sebelumnya statusnya adalah RW dan RX. Kita ganti 665. My file txt. Bentar. Kita lihat sekarang tipe datanya. Nah, sudah berubah. Oke, sebentar. File RW. Oh, yang sebelumnya sama ya, berarti RW 665. Oke. Kalau misalnya kita mau ganti kembali yang sebelumnya, kalau RX itu 664, kalau saya nggak keliru. Nah, kalau yang sebelumnya case-nya ini, RW R, ya, yang sebelumnya RW atau 644. Yang usernya juga mungkin dikasih hanya read saja. Nah, RW RR, nah, yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita mau ganti yang 665, jadi RW RX 65. Oke. Nah, sudah RW RX. Nah, jadi yang pertama owner, group dikasih read write dan other read X. 4 ditambah 1 ya, 4 R4 X1. R4 W2 jadi 6. Ini 665. Oke. Kalau misalnya kita ganti jadi 7 gitu ya, semua dapat RWX nih. Kita ganti 7. 7. Nah, dia semuanya ketiganya baik user, group maupun order akan mendapatkan RWX. Oke. Itu eh, pengerubahan perubahan permission. Kemudian kalau untuk perubahan kepemilikan, pemilik dari file ini, nah ini yang mungkin di operating system lain, Microsoft misalnya nggak terlalu ditonjolkan. Tapi di Linux, sebuah file selalu punya pemiliknya. Ya, punya pemiliknya. Kita lihat di sini, my file ini usernya dibuat oleh root dan diberikan untuk analis. Nah, kalau kita mau ngerubah, oh sebentar, ini kemarin saya sudah mungkin nyobain ya, saya ganti dulu kepemilikannya. Aslinya adalah root, aslinya root, my file, ya, perhatikan, aslinya ini. Nah, ketika kita misalnya mau merubah eh, siapa yang kita berikan aksesnya untuk my file ini, gitu, mau menjadi bisa digunakan atau diakses oleh si analis, maka kita tinggal berikan haknya ke user analis. Ya, sebelumnya dari root, sekarang kita lihat dia akan berubah kepemilikannya menjadi si analis. Oke. Nah, berikutnya itu untuk yang permission ya. Jadi kita atau Anda bisa mengalokasikannya untuk semua. Buat teman-teman yang sudah sangat terbiasa, ini hal yang sangat mudah banget.
Dan ini cuma review kita aja agar lebih lebih buat teman-teman yang belum banyak mengeksplorasi Linux bisa berani untuk eksplorasi lebih lanjut. Kemudian kita coba akan melihat sebelum masuk ke part 3. Oke, kita kembali dulu. Kita coba mengisi dulu ya. Tadi kalau misalnya kita mau lihat ini filenya isinya apa sih gitu loh. My file ini. Kita lihat dulu filenya apa. Cat. Oke. Ada beberapa isian dari isi file ini adalah this is a file store in the dev bla bla bla. Kemudian ada tes dua kali isinya di sana. Mungkin beberapa kali saya gunakan untuk demo. Nah, sekarang kita coba menambahkan. Jadi penambahan dari ini isi dari my file ya. Jadi kalau kita mau menambahkan isi ini tanpa menghapus isi yang ada dan dia akan menempati tempat yang baris paling baru, baris paling bawah, kita cukup menyisipkannya dengan perintah echo. Echo misalnya saya kasih keterangan ini isian baru. Ya, misalnya ini isian baru, saya masuk. Kalau saya pakai satu direct, nanti dia menghapus yang sebelumnya. Ini saya menyisipkan saja. Oke, kita lihat isinya kembali. Hey, saya hidupkan caps lock. Nah, dia akan menempati baris baru dari isian yang ada. Ya, itu yang perintah uh, direct. Kalau misalnya kita kasih misal satu, ini isian baru, enter, lihat isinya. Nah, dia nimpa yang ada. Sebentar. Oke. Nah, dia nimpa informasi yang ada sebelumnya, dihilangin untuk diganti kalau satu satu direct saja, satu redirect saja ini perintah satu redirect, dia akan menimpa isian yang ada. Tapi kalau kita membuat dua redirect, saya kasih tes. Kita lihat isinya. Oke, dia akan mengisi di baris baru di bawah yang perintah yang sudah ada sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat simbolik link. Ya, jadi ada file biasa, ada directory, ada beberapa jenis file yang ada tiga jenis file yang berbeda di Linux, termasuk sub dari dan karakternya. Yang pertama adalah file biasa, directory. Yang ketiga adalah spesial. Jadi kayak file biasa itu yang file yang bisa dibaca, file teks, file biner, program, file gambar, termasuk juga file yang terkompresi. Untuk file directory ya kayak folder, ya directory itu folder. Untuk file khusus ada block file. Ini file yang digunakan untuk mengakses perangkat hardware. File yang digunakan untuk hardware yang fisik seperti mount point untuk akses hard drive HDD yang kita punya. Kemudian ada karakter yang C tadi ya, baru ingat. Karakter device ini file yang menyediakan aliran input dan output untuk serial warna kuning. Kemudian ada pipe file tipe file pipe.
file yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan byte pertama yang masuk. Jadi file yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan byte pertama yang masuk dan byte pertama yang keluar. Biasa kita kenal juga dengan istilah FIFO, first in, first out. Kemudian symbolic link, nanti warna, apa sih, warna stabilo itu ya. Highlight yang warnanya biru, apa sih istilahnya? Warna apa sih yang biru stabilo itu? Nah, itu symbolic link. File yang digunakan untuk mengaitkan atau menautkan file atau direktori lain. Jadi nanti kita cukup manggil file simboliknya, dia akan merujuk ke kayak macam shortcut gitu ya. Tapi ini bisa seperti juga mengaliaskan nama file yang baru menjadi nama file simbolik yang kita berikan. Oke, sekarang kita lihat. Kita masih di directory second drive. Kita keluar dulu. Kembali ke directory, home directory kita. Kita lihat kembali. Ada desktop, download, lab support, second drive. Oke. Kemudian kita masuk ke, kita lihat isi drive-nya dulu tadi. Nih, tadi yang C, yang file perangkat karakter ya. Oh, perangkat karakter. Kalau Anda terlalu banyak tampilan yang nggak ingin dilihat, clear saja. Kemudian kita lanjut ke membuat echo simbolik. Nah, ini kita memasukkan simbolik ke file 1. Kalau file 1 itu nggak ada sebelumnya, kan kita di directory itu tadi ya, nggak ada file 1, dia akan create. Sebelumnya nggak ada tuh filenya. Nah, tapi dengan echo ini kita juga bisa langsung seperti perintah meng-create file yang cepat dengan langsung memberikan isiannya. Kalau misalnya kita mau lihat isiannya tadi, oke, sudah ada simbolik di sana. Ya, tanda petiknya hilang. Kemudian kita akan menambahkan file kedua dengan isinya hard. Echo hard file 2 txt. Oke, sudah ada file 1, file 2. Kalau melihat isi file 2, ya sudah ada hard di sana. Dan sekarang kita akan membuat linknya. Jadi kita akan memberikan link untuk file S1 dengan nama file simboliknya file simbolik. Ya, kita akan membuat file 1 txt ini adalah file simbolik. Ini ln adalah link min s untuk meng-create simbolik link ln min s. Kemudian file 1 txt. Kemudian file namanya yang baru, nama simbolik linknya kita kasih file simbolik. Anda bebas juga sih memberi nama apapun.
asal satu kata, satu baris. Kalau dua kata mau dikasih tanda underscore juga boleh. File 1 simbolik. Oke, kalau Anda lihat hasilnya, untuk kedua dulu ya, nanti ln. Kemudian yang satu lagi hanya ln. Kita lihat nanti bedanya apa. File 2, file 1 kita kasih simbolik, file 2 hanya ln 2 txt, nama ininya file hard. Nama linknya file 2 hard. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, untuk file 1 txt, filenya masih ada sih di sini. File aslinya masih ada. File 2-nya juga masih ada. Tapi kita juga bisa memanggil file 1 ini dengan file 1 simbolik. Ya, misalnya kalau kita mau cek apakah bisa, misal kita lihat cat file simbolik, dia akan merujuk eh, ke file 1. Cuma di sini kita tidak, untuk memanggil dokumennya, kita perlu menggunakan real name-nya. Nah, sekarang coba kita ganti nama file 1 txt misalnya. Ini dalam kondisi dia dia ngeling ya. Jadi eh, kita mau lihat apakah linknya berfungsi. Move file 1 txt ke nama file new. 1 nama baru ya. New txt. Oke, kemudian file 2 juga kita ganti. Oke, kita lihat hasilnya. File 1 dia masih merujuk ke file 1 txt. Ya, padahal file 1 sudah berubah. Dipanggil juga dia nanti nggak akan mau. Oke, misalnya kita lihat file cat file 1 simbolik, filenya udah nggak ketemu, atau tadi yang saya sudah yang pertama saya udah ganti kali ya, atau kurang nama ininya, nggak ketemu dia, nggak, udah nyari dia nggak ketemu. Kemudian kalau file 2 hard ya itu masih ada, kita lihat isinya. File 2 hard masih ada hard. Oke, untuk catatan, bagaimana file 1 simbolik tadi menjadi tautan link simbolik yang rusak linknya karena nama file dirubah. Ya, telah dirubah. Tapi untuk yang file 2 masih berfungsi dengan benar karena memang masih berada di lokasi, dan file 2-nya apa ya, node file 2 bukan file 2 txt bukan namanya gitu loh. Nah, namanya adalah file 2 hard itu yang dipanggil. Oke. Jadi mengubah konten satu file akan mengubah konten lainnya untuk yang simbolik, yang link. Karena keduanya mengarah ke node yang sama pada drive hard disk yang sama. Oke, itu. Nah, yang
Berikutnya adalah di itu yang materi untuk lab 453 yang terakhir untuk yang bagian 4 dan sekarang kita masuk ke lab 5. Kita akan coba mengeksplor 515 tracing root. Oke, kita mencoba tracer. Bedanya dua-dua perintah ini sebenarnya ada di Windows. Kalau di Windows pakai tracer saja. Kalau di Linux kita harus traceroute. Ini sama fungsinya untuk mendeteksi eh, path yang dilalui atau node-node yang dilalui, router-router yang dilalui oleh paket kita untuk sampai ke tujuan. Misalnya kita mau mengakses sebuah server di internet, maka ada berapa node yang akan dia laluin, ada berapa gateway yang harus dia lewatin untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, dalam skenario ini kita menggunakan koneksi internet dan menggunakan utilitas untuk utilitas trace tadi untuk melacak rute dan memeriksa jalur internet ke tujuan. Kita akan verifikasi koneksi ke sebuah situs dan kita akan menggunakan utilitas traceroute di Linux dan sebenarnya Anda bisa juga mengakses yang ada beberapa tool kayaknya yang juga bisa menampilkan hasil secara GUI. Kalau ini nanti mungkin lebih 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 ringkas saja. Oke, kita sudah masuk ke ininya dan kemudian kita cek dulu ya. Nyambung nggak keluar nih. NC ini biar pingnya kalau di Linux kita misalnya ngeping, saya ngeping ke www.google.com misalnya ya. Kalau kita hanya pakai perintah ping, perintah ini nggak akan berhenti ya. Ini akan terus-terus menerus gitu loh ya. Kita harus interrupt, Ctrl C. Nah, supaya kita pengen tahu supaya dia nggak ngabisin bandwidth juga sih gitu. Walaupun nggak terlalu besar, eh, kita pengen pingnya terbatas gitu. Ping min C for www.cisco.com misalnya. Nah, perhatikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat close. Jadi kita bisa ngatur mau 4 kali ngetes untuk memastikan bahwa di sana akan balas replay kita ya cukup 4 kali setelah itu udah tutup. Gitu. Nah, perintah ping ini sebenarnya simple tapi kalau Anda mau membuat perintah ini menjadi berbahaya, ini juga bisa gitu. Kan Anda mungkin pernah kenal ya. Kalau misalnya di Linux ping min t itu untuk melihat min ping min fs misalnya mau berapa ribu kali Anda ngeping atau 1 juta kali, 65 juta kali ke situs mana misalnya. Nah, ini si server sana tujuan akan membalas kalau ping ini kan kayak mau ngetes koneksi, cuma dengan proses eh, apa? eh, Anda kasih Anda sapa, kemudian dia akan replay gitu loh. Jadi kalau Anda misalnya minta 65 juta kali gitu loh, maka setiap kali paket Anda sampai ke dia, dia akan membalas itu gitu loh, sebanyak paket itu nyampai. Nah, sebenarnya sama juga dengan kalau misalnya di ping, kalau cuma kita di ping aja, dia ada jeda waktunya. Tapi kalau kita misalnya ping min fs sekian ribu kali, terus arahnya ke directory, ke domain tertentu, server tertentu, itu ini kayak denial of service yang basic sekali gitu. Jadi kita akan meminta server tujuan untuk melayani kita gitu. Nah, itu baru perintah ping dari ASMP protokol. Nah, itulah sebabnya kenapa ada banyak server tidak melayani permintaan ping. Jadi bukan dia nggak connect pada saat di ping nggak balas replay, tapi memang dia eh, ada yang membatasi replay cuma berapa kali, 4 atau 5 kali, tapi ada juga yang tidak mengizin, dia tidak mau replay gitu. Kalau ada yang permintaan ngeping ke dia, dia nggak akan mau replay. Karena dia khawatirkan nanti arahnya ke DOS, denial of service. Sehingga daripada dia sibuk melayani permintaan ping Anda, menjawab permintaan ping Anda, ya dia nggak akan balas
apapun untuk permintaan FS. Nanti Anda bisa telusuri. Istilah lain kami menyebutnya dengan of the dead. Ya, dari perintah ping bisa mematikan layanan yang Anda inginkan. Nah, dalam konteks ini nanti akan informasi yang akan bisa Anda lihat kalau ini namanya ini adalah full qualified domain. Ini nama. Jadi kalau kita bicara tentang hierarki domain dari internet, ada top level domain. Itu ada dua jenis. Kalau sekarang udah cukup banyak jenisnya. Dulu top level domain itu ada dua. Yang satu generic, yang satu country code. Kalau dulu ya. Kalau dulu itu hanya ada dua jenis. Dan dalam proses belajar pun dikenalkan hanya dua jenis domain, top level domain. Yang pertama generic. Generic itu .com, .org, .go, .mil, .edu, yang biasanya dua huruf, paling sedikit ada dua huruf. Paling banyak .museum, itu yang paling banyak dulu. Kalau sekarang udah macam-macam. Ada yang memasukkannya dalam konten generik, tapi ada yang memasukkannya dalam jenis other, domain lain-lain. Dia top level juga, tapi domain lain-lain kayak .tk, .cc. Kan ada domain-domain baru yang muncul belakangan, beberapa tahun belakangan ini untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Jadi kayak ada triple X, ada yang VR, ada yang GR, ada yang tapi bukan domain country. Nah, kayak .id misalnya, dia bu, bukan country code. Kalau country code kan selalu dua huruf. Indonesia ID, Jepang JP, Singapura SG, Australia AU, Malaysia MY misalnya. Itu domain country code. Tapi kemudian yang bikin merusak di proses pembelajaran pemahaman domain adalah ketika muncul .id misalnya. .id yang muncul sekarang ini bukan country code, tapi kayak domain sendiri aja gitu loh, di luar domain country code. Kayak .tk, .cc gitu ya. Nah, itu di luar dari pakem dasar awalnya. Nah, di bawah country code ataupun top level domain kayak di bawah com, di bawah org, di bawah .gov misalnya, itu ada namanya secondary level domain. Secondary level domain kayak kalau domainnya sendiri misalnya cisco.com. Secondary level domainnya developcisco.com, itu secondary. Ketika sebuah domain itu sudah komplit, sudah memang itu domain full yang nama komplitnya itu gitu. Misalnya kayak tadi develop.cisco.com, learnings.cisco.com misalnya. Nah, itu kita sebut dengan full qualified domain name, nama yang sudah nama lengkapnya gitu ya, nama lengkapnya. Dan setiap nama ini akan direpresentasikan ke dalam satu IP address. Ke dalam satu IP address. Dan cuma nggak semua nama juga akan menggunakan satu IP address. Karena jumlah nama domain yang ada di dunia saat ini sudah lebih dari 4 miliar gitu. Sementara IP address, kalau misalnya kita pakai IP address versi 4, yang dipakai untuk koneksi internet kan 2 miliar kurang. 2 miliar lagi kan hanya dipakai membuat jaringan lokal. Nah, sehingga itu sebabnya kenapa butuh IP versi 6. Untuk bisa, kalau sekarang kan ada beberapa nama domain bisa menggunakan satu IP address, cuma nanti dia dibedakan dengan port aja. Nah, ini untuk pengetahuan dasar, untuk merepresentasikan, setiap kali kita ngeping satu nama domain, selalu akan keluar nomor IP address-nya. Contoh kayak tadi saya ngeping Google, maka yang keluar ini nomor IP-nya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya IP untuk domain google.com. Jadi Google itu punya, saya lupa, mungkin ada lebih dari 8 atau 10 IP address untuk satu domain saja.
Dan dia sebenarnya juga tidak terletak hanya di satu lokasi. Google dia menggunakan sistem cloud storage Sun storage area network, di mana dia menempatkan kontainer-kontainer servernya di beberapa titik. Ada kalau yang terdekat dengan kita ada di Jakarta kayaknya ada satu. Google punya kontainer server di Jakarta. Dulu hanya di Asia Tenggara dihandle oleh Singapura. Ya, sekarang kita kalau saya nggak keliru di Jakarta punya satu, di Singapura satu, di Australia satu, Hong Kong satu, China satu, eh kalau yang dekat kita ya, seingat saya itu. Di Hawaii ada satu, kemudian di Seattle apa di mana ya kantor pusatnya mereka itu juga ada satu. Jadi kontainer, servernya sudah seukuran kontainer. Kita nyebutnya juga dengan kontainer server. Nah, itu dia setiap server-server tadi punya IP. Cuma di mirroring agar supaya kalau misalnya orang banyak traffic yang menuju ke dia, dia bisa dihandle oleh banyak titik-titik tadi yang terdekat. Jadi kayak Indonesia ngakses Google, sebenarnya yang kita akses adalah kontainer server yang ada di Jakarta misalnya. Malaysia dia ngakses Google, dia ngakses yang ada di Singapura. Filipina dia ngakses yang di Singapura dan seterusnya. Nah, itu eh, akan merepresentasikan sebuah domain. Jadi kalau yang di sini ini 172.172.217 ini adalah yang terdekat dengan lokasi saya saat ini gitu. Oke. Terus gimana saya tahu informasi kalau tadi ada byte-nya ya, ini ada byte-nya, kemudian ada waktu yang dibutuhkan untuk misalnya paket itu aktif di dalam jaringan selama dia mencari tujuan gitu misalnya. Ini kayak time 49,7 ms millisecond ini gitu. Nah, ini sebenarnya satuan millisecond seper 1000 detik. Ya, millisecond ini seper 1000 detik. Nah, jadi nilainya nanti akan berbeda-beda tergantung lamanya paket ini tadi nyampai ke tujuan dan ini kalau ini kan balasan dari sana ya ke tempat kita gitu. Nah, ini semakin tinggi nilainya biasanya akan mendeskripsikan bahwa jalur yang dituju nggak pasti. Semakin pendek waktunya, kita sudah punya jalur yang jelas dari titik di mana source kita ke server tujuan. Kalau nilainya kayak gini pasti, ini dekat ini kan satuannya. Kalau dia makin tinggi nilainya, berarti dia akan melewati jalur yang berbeda. Paket yang ini tadi, misalnya sebagai contoh, untuk sama-sama menuju ke kita atau ke ininya, ini dia menggunakan jalur yang berbeda dengan ini. Nah, jadi sebuah paket itu bisa saja melewati beberapa jalur untuk sampai ke tujuan. Kalau dia sama nilainya, berarti jalur yang dipakai itu aja nggak berubah. Jalur berangkat sama jalur kembalinya itu paket itu tidak berbeda. Oke. Sekarang coba kita akan menelusuri lebih lebih jauh apa yang bisa kita pahami dari proses tracer ini. Tapi sebelumnya mungkin kita akan perlu ngecek ini ya. Kalau ini tadi statusnya sepertinya kalau saya nggak keliru saya bikin NAT di settingan. Ini workstation, di settingannya untuk yang network saya NAT. Ya ini sampai titik saya interface-nya akan paket dari VM yang saya ini akan di-NAT oleh interface komputer saya. Nah, sekarang saya coba di bridging. Jadi virtual ini juga akan menggunakan Mac yang sama dengan PC yang saya gunakan. Saya bridging dulu tadi dan kemudian saya ngetrace lagi misalnya. Ya, kalau sebelumnya tadi harusnya ngelihat dulu ya sebelumnya. Traceroute misalnya www.cisco.com. Untuk mencapai cisco.com dari komputer saya misalnya menuju sana dia melewati beberapa router, beberapa host.
Nah, kalau kita menemukan beberapa bintang kayak gini, ini biasanya ada beberapa router yang dilewatin, dan router itu bisa dalam satu institusi yang sama, bisa berbeda, cuma dia nggak mau didefinisikan. Dia nggak mau diperlihatkan agar mungkin tidak ada upaya untuk melakukan hack di sana dan lain-lain. Nah, jadi yang diperlihatkan hanya 5 node awal saja dari saya. Gateway ini gateway yang pertama ini router saya. Kemudian yang ini dari ISP, router ISP. Nah, dari router SSP saya ke router berikutnya di mana dia punya akses keluar. Kalau ini masih lokal nomornya, perhatikan ini nomor lokal saya, yang ini nomor lokal ISP 10. Nah, yang ini sudah mulai IP public. Nah, ini pasti router di ISP yang mengakses keluar, yang punya akses keluar. Nah, ini yang di atasnya ISP saya dan terus sampai keluar gitu ya. Dan terus sampai keluar sampai 30 router yang dia lewatin untuk bisa mencapai server cisco.com. Nah, kalau misalnya informasi ini saya pengen langsung cetakkan masukkan ke file saja gitu. Traceroute www.cisco.com. Saya masukkan sebentar. Kok punya salah. Saya masukkan ke Cisco Traceroute. Nama file, saya bikin nama file baru. Nah, dengan ini kan kita cepat dalam membuat sebuah file, nggak kopas yang terlalu banyak. Ya, jadi informasi yang ada di sini dia nggak akan muncul di ini. Ya, nanti dia akan selesai, dia akan langsung masukkan semua informasi ini ke dalam file Cisco Traceroute. Nah, menunggu beberapa waktu sampai keluar promnya. Sama kayak waktu kita ngelacak yang ini tadi. Sambil menunggu, mungkin sebagai informasi teman-teman, untuk rule yang ada di internet ya. Tadi yang teman-teman udah saya sampaikan tentang top level domain, pengaturan di bawah top level domain ada secondary level domain. Kalau misalnya ada lagi di bawahnya kayak subdirectory tadi, ada third level domain gitu. Intinya kalau sudah semua nama domain itu komplit, kita sebut dengan full qualified domain. Nah, di dalam pengaturan internet, kita teman-teman mungkin pernah kenal ada IANA, ICANN, di mana tiap negara itu punya kepentingan untuk koneksi ke internet. Setiap negara ya yang punya kepentingan untuk koneksi ke internet. Untuk koneksi ke internet ada beberapa syarat yang dibutuhkan. Pertama harus punya IP public. IP public itu baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, itu udah selesai ininya. eh Mengopi informasi traceroute-nya ke file Cisco traceroute. Saya lanjutkan untuk yang tadi. Nah, IP ini ada pengelolanya. Kalau di Indonesia, kalau misalnya di Malaysia, di My ID registry, kita nyebutnya dengan Regional Internet Registry. Di ada yang mengatur bahwa alokasi IP itu dari sini, dari IANA. Domain nanti dari ICANN misalnya. Nah, terus untuk kebijakan protokol nanti dari siapa lagi yang mengaturnya. Nah, di bawah IANA itu ada 5 registry eh, domain yang membawahi, misalnya kalau Afrika itu di bawah Aprinik. Kalau Australia sama kayak Indonesia, Asia Tenggara, Australia, Asia Pasifik, Jepang termasuk itu di bawah APNIC. Kalau Eropa di bawah RIP NCC.
Amerika Latin, Karibia itu LACNIC. Nanti Amerika sendiri ada uh, Afrinik, Apnik, Rep NCC, LACNIC, uh, apa yang satu lagi? Nah, mereka ini akan membawahi National Register, Internet Register untuk mengakses. Kalau di negara Malaysia misalnya nanti yang mengatur koneksi internet itu sama MyNIC, Singapura SGNIC, Australia AUNIC, Jepang JPNIC, New Zealand misalnya NZNIC. Banyak negara-negara tadi yang internet pertama kali masuk itu dikelola oleh negaranya atau kerajaan. Malaysia oleh kerajaan. Jadi internet masuk ke negara itu, ke kerajaan itu eh, diusahakan pertama kali oleh pemerintahnya. Beda dengan Indonesia. Saya nggak tahu apakah cuma Indonesia satu-satunya negara yang internet pertama kali masuk ke Indonesia itu bukan dari negara, tapi dari asosiasi. Jadi di awal internet pertama masuk Indonesia oleh Indonet yang mengupayakan, jadi ada anak dari dosen UI yang mengupayakan, dia habis kuliah dari Amerika dan balik ke Indonesia dan mengupayakan agar internet masuk ke Indonesia, didatangkan dapatkan koneksi dari, saya lupa yang pertama tuh dari Hawaii apa dari Hong Kong, masuknya ke Indonet, yang kemudian dari situ baru sesudah itu masuk yang Wasantara Net dari pos dulunya. Telkom belum waktu itu malah. Setelah itu baru Telco, cuma ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Eh, Tel Pos sama Telkom waktu itu masih eksklusif banget membuat network mereka sendiri, sementara di swasta sudah berkembang cukup besar sehingga akhirnya akhirnya eh, eh, perusahaan-perusahaan ISP yang di Indonesia membuat asosiasi dan mereka sebut dengan APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Nah, inilah yang mengatur distribusi IP address untuk Indonesia. Kalau di negara lain kayak tadi MyNIC, SGNIC, AUNIC, JPNIC itu yang nama organisasi yang mengatur distribusi IP dan eh, mengatur izin koneksi ke internet ke global. Nah, kalau di Indonesia itu sampai saat ini masih dikelola oleh ABJI. Kemudian kalau domain dulu sempat dikelola oleh tim dari Pak Budi Raharjo, ada di IDNIC, tapi kemudian ada tarik menarik kebijakan lah ya. Kemudian akhirnya dilebur ke untuk manajemen domain yang ada di Indonesia. Kalau untuk domain ID, domain.id, eh, kemudian diinikan ke Kominfo. Kominfo menunjuk Pandi, pengelola nama domain Indonesia, untuk mengelola mendistribusikan domain-domain ID. Nah, sebelumnya tarik menarik antara ID juga dibentuk oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Nah, Abji sendiri merasa bahwa yang lain tuh domain dan IP address dikelola oleh satu, tapi kok di Indonesia IDNIC mengelola ID dulu waktu itu tahun berapa ya? 93, 95, 9, sorry, 95 sampai 2000 kalau saya nggak keliru. Setelah itu akhirnya ada eh, sedikit tarik-narik kepentingan antara ABJI dan IDNIC, kemudian pemerintah menengahin dan Kominfo mengambil kebijakan untuk ini di bawah Kominfo, dan Kominfo akhirnya menunjuk pengelola nama domain Indonesia untuk mengelola ID. Nah, itu teman-teman sekilas tentang eh, National Internet Registry di Indonesia. Oke, kita lihat kembali ke ini. Kita lihat isi dari domain file Cisco Treasure TXT. Nah, hampir sama dengan yang informasi tadi, hanya sampai 5 saja, yang lainnya bintang-bintang artinya tidak tidak ingin dimunculkan. Oke. Nah, itu kemudian oh iya, kita ngecek
penyesuaian waktu ya dengan server misalnya. Ini NTP adalah Network Time Protocol, protokol yang digunakan untuk menselaraskan waktu yang digunakan oleh perangkat yang ada di dalam jaringan. Eh, Perintahnya ini kita manggil diamondnya misalnya tpd.key CyberOps. Nah, jadi di dekat jaringan saya ini ada server, ini mungkin dari SP ya, maintained by Network Time Foundation. Untuk jika saya mau mengikuti ini juga bisa. Time setnya 192 segala macam. Nah, ini berarti di sekitar ini ada server yang kalau saya mau menyesuaikan perangkat saya dengan server, saya bisa menggunakan ini gitu. Nanti ada teknisnya untuk mensinkronkan. Jadi pakai kalau macam tergantung sistem operasinya. Kak di Windows kan Anda gampang untuk ngeset apa time agar disesuaikan dengan server. Apakah server jaringan Anda di jaringan Anda sendiri mungkin ada servernya. Kalau enggak, Anda bisa menggunakan synchronize dengan internet ya. Nah, ini eh, akan membuat waktu yang dimiliki oleh jam kita disesuaikan dengan lokasi geografis dari hop yang merespon pertanyaan kita tadi. Di sini perintah sudo ntpd kita menanya di hop kita, di gateway kita ada nggak sistem ada server NTP yang aktif untuk misalnya kalau saya mau mau menggunakan itu sebagai referensi. Oke, itu kira-kira teman-teman untuk materi yang 515. Sampai di sini masih ada yang mau demo sebelum saya masuk. Saya clear dulu ya. Clean. Kok clean? Clear. Oke. Nah, ini sambil saya nunggu nih. Kok nggak ada yang ngechat, Pak, saya mau demo gitu. Nah, ini kita akan masuk. Ini untuk kita baru mencoba mengenalkan atau melihat traffic melalui Wireshark. Eh, kita menggunakan topologi yang sudah ada dan sudah ditempatkan di CyberOps dan nanti kita bukanya dengan Mininet. Jadi topologi ini ilustrasinya kira-kira topologinya seperti ini. Namanya topologi. Topologi itu kan ada topologi logik, ada topologi fisik. Topologi logik, topologi fisik adalah rangkaian perangkat-perangkat yang disusun dalam jaringan, disambung dengan kabel ataupun dihubungkan dengan wireless. Jadi perangkat-perangkat real yang terhubung dalam satu jaringan atau beberapa jaringan. Nah, topologi logik atau Pak untuk demonya bisa langsung private atau harus ke model sebentar. Untuk demonya bisa langsung private atau harus ke model presentasi. Maksudnya gimana nih? Mas Laili yang mau demo, Mas Laili atau Pak Laili? Private harus model. Jadi langsung aja nanti nampilin desktopnya ke apa? Saya akan kalau udah siap saya bisa share hostnya agar men-nya atau nanti mau langsung ke aplikasinya ke VM-nya aja. Mas Laili gimana? Sudah siap? Biar saya share nanti desktopnya. Kita kalau ini saya cepat aja sih ini kalau misalnya karena waktu kita tinggal berapa menit lagi. Gimana Mas Laili mau demo? Muhammad Laili Nur Syarif. Saya akan lebih senang kalau teman-teman nanti yang akan mengisi demo-demonya untuk materi-materi berikut yang saya sudah sampaikan ke Pak Ronald.
Kalau memang teman-teman sudah siap, nanti request mau langsung ke saya, langsung ke nomor saya, ke DM, nanti saya sampaikan ke Pak Ronald, atau di lewat grup di Discord, agar nanti kita juga sudah langsung menyiapkan. Nanti Mas Andika yang ini juga akan bisa langsung bisa membagi share-nya hostnya ke teman-teman. Nggak harus open kamera, hanya desktopnya aja. Bentar ya, saya keluar dulu sharingnya. Ya, Mas saya udah siap ya? Bentar, saya Mas Andika sebentar. Oke. Oke, Mas Leli sudah saya share untuk presentasi. Silakan. Nggak harus open kamera, desktopnya aja yang penting. Oke, silakan. Kalau masih belum bisa nanti mungkin ada yang saya retel. Oke, ini rekan-rekan langsung silakan on mic-nya juga. Suaranya belum masuk nih. Cek, cek, halo. Oke, sudah kedengaran. Silakan. Pak, ini untuk demonya satu per satu modul gitu ya, Pak? Yang terakhir aja atau yang mininet? Oh, yang mininet ya, Pak. Atau mau ada yang tambahkan lagi silahkan. Baik, Pak, ini saya sudah menjalankan PM-nya. Di sini, ya, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan ini untuk capturing paket pada topologi mininet ya, untuk lab 3 untuk lab 5.3.7. Di sini sebelumnya saya sudah masuk ke mininet ke VM atau workstation CyberOps. Nah, di sini saya coba untuk menjalankan perintah untuk run mininetnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah jalan untuk mininetnya sendiri. Nah, di sini kita akan coba masuk ke host 1. Host 1 yaitu dengan perintah extern h1. Nah, di sini sudah masuk ke CLI-nya host 1. Kita bisa mengecek IP-nya, IP yang ada di host 1 dengan IP saya satu Host satu ini PC ya, kita anggap PC ya. ya, anggapannya satu PC yang di dalam secara virtual lagi atau ya. Nah, di sini bisa terlihat untuk IP-nya yang digunakan yaitu di sini 10.10.10.0.0.11 dengan netmax-nya 24. Untuk MAC address-nya sendiri di sini ini yaitu yang ini yang ada 6 hexa. Nah,
Terus di sini juga ada pada bagian ini kita selanjutnya coba melakukan capturing, yaitu ngebuka aplikasi Wireshark-nya melalui komen di host 1 juga bisa, atau langsung di mininetnya, tapi ini saya coba di host satunya. Oke. Ya, ini udah kebuka Wireshark-nya. Lalu kita coba lakukan ping dari host 1 ke host 2. Di sini kita buka lagi untuk host 2. Nah, di sini kita cek juga untuk IP address-nya. Di sini terlihat menggunakan terakhirnya 12. Oke, satu jaringan ya. Ya, ini masih dalam satu jaringan. Nah, kita coba pertama kita coba capturing dulu untuk jalankan capture-nya di WhatsApp, yaitu menggunakan dengan network di host 1 dengan perangkat networknya yaitu ETH0. Sini kita coba untuk melakukan ping dari host 1 ke host 2. 12. 11. 12. Oh ya, 11. count-nya kurang di sini. Oke. 5 ya. Oke, nyambung. Oke, nyambung terkoneksi, dan di sini Ada teleponnya ya. ya tercapture untuk protokol ECMP yang dijalankan dari host 1 ke host 2. Ini untuk protokolnya itu untuk pertama send request dari host 1, habis itu di reply oleh host 12 atau host 2. Dari sini juga kita bisa melihat header-header dari ini. Untuk ini saya belum, ini agak lupa untuk keterangan dari tiap header-header yang ada di internet. Oke. Setelah itu kita masuk ke host 4. Kita coba masuk ke host 4, yaitu atau host yang Host di bagian atasnya sini. di luar jaringan ya itu. Ya, yang di luar jaringan yang terhubung dengan router yang sama. Ekstrem H4. Nah, sudah, kita sini masuk ke H4, kita cek juga IP address-nya, yaitu di sini dengan IP address 172.16.0.40. Selanjutnya kita coba di sini masuk ke membuka CLI-nya si router. Satu. Nah, di sini kita bisa cek juga untuk IP address-nya. Nah, untuk IP address di router ini, dia memiliki banyak koneksi. Yang pertama yaitu Interface. yang pertama itu yang terkoneksi dengan S1 sama yang keempat ya. Oke. ya, terhubung ke switch S1 dan ke host 4. Nah, Dia pakai 10.10.001 ya, ya, yang ke S1. ya. Yang ke ini untuk untuk Ether 1 itu terhubung ke network yang ada host 1, host 2 dan host 3-nya, atau ke, Hostingan. ya, atau ke switch 3, atau ke switch 1. Nah, sedangkan yang Ether 2 itu langsung terhubung ke host 4.
Di sini dia bertindak di router ini juga bertindak sebagai gateway-nya. Selanjutnya kita coba untuk melakukan ping lagi dari Ping ke router dulu, ya. nanti coba baru ping ke klien, ke host 1 dari host 4. Oh ya, dari host 4. Dari host 4 kita coba ping dulu ke router 172.16.01. Ini Oke, terhubung. nyambung. Ya, ini juga dalam WhatsApp masih dalam posisi ini masih Tapi capturingnya website belum bisa jalan. membaca traffic yang dari luar ya? Atau sudah masuk itu atau Belum. belum? Belum. Oke. Sebentar Pak. Belum masuk ini untuk IP-nya Oke. yang 172 karena itu berada di Di luar luar jaringan. jaringannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini udah untuk mininet-nya sudah selesai. Jadi intinya di sini kita bisa melakukan capturing paket menggunakan Wireshark. Nah, Wireshark di sini kita bisa untuk menganalisa data atau traffic yang ada di internet juga. Kemungkinan yang bisa kita dapat itu kemungkinan apabila koneksi HTTP atau HTTP ya untuk koneksi HTTP itu tidak menggunakan enkripsi biasanya terlihat di sini untuk header sama datanya. Oke, di sini sudah Dari selesai. H4 bisa nggak ping ke H1? Kalau sekarang kondisinya. Oh, untuk H4 ke H1 ya, Pak. Coba di Untuk ping. bentar H1 ya. Ping 10 10 10.00 ya? 11. 11. Oke, 3 ya. Nah, apabila kita melakukan ping ke 11 ini bisa. Nah, dan ini pun akan Oke. tercapture di Nah, Wireshark. kan kelihatan dia Nah, nah, ketika ada yang akses. nah, karena trafficnya itu mengarah ke uh, Host host jaringan yang 1 itu. ya, ya Oke. host 1 atau ke ether yang kita lakukan capturing di Wireshark-nya. Kalau dia ngeping ke H2, bisa tetap terbaca nggak sama H1? Untuk ping ke H2 Ke 12. bisa. Oh, nggak bisa cuma ARP-nya doang yang ke ini kebaca. Nah, dari Oke. sini, nah dari sini ARP-nya ini yaitu ada resolution protokol yang memberikan informasi kepada router itu bahwa hostnya itu ada koneksi terhubung dari 12 ke dari host 1 dari H4 ke H2. Oke, sudah. Baik, Pak. Oke. Oke, baik. Sekian, Pak, untuk demo saya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak Mas Laili Nur Syarif. Nah, itu teman-teman, jadi mudah sekali ya, masih dalam tahap ini kita masih yang enteng-enteng ininya. Eh, Prakteknya juga nggak terlalu berat, sehingga saya berharap nanti untuk sesi berikutnya teman-teman sudah ada yang mencoba lebih dulu dan kemudian bisa berani. Jadi teman-teman sendiri mau beberapa kan pernah yang saya share ya filenya di Discord itu untuk eh, lab-lab yang utama yang bisa mau dipraktekkan. Tapi teman-teman kalau mau mencoba yang lain juga silahkan. Seperti nanti yang ada di sesi praktek 6 kan nggak ada 7 ya. Cuma nanti ada di misalnya ada di pas di paket tracer. Jadi teman-teman juga bisa nego nanti dengan saya atau dengan Pak Ronald. Untuk Pak saya mau mau presentasi yang chapter ini boleh nggak? Silahkan gitu.
Apakah nanti yang mau dipakai tracer atau yang di lab yang menggunakan CyberOps VM atau yang ini it's okay, nggak ada masalah. Sehingga saya berharap teman-teman bisa mengeksplor karena memang lab ini harusnya student yang mengeksplor sehingga tinggal memantau dan memastikan karena setiap hari sesi eh, presentasi kan kami aktivitas yang ada gitu. Nah, ini akan menjadi catatan bahwa oh, kelas ini aktif. Oke, kira-kira itu teman-teman. Terima kasih sudah bisa menyimak sampai sekarang ini. Masih ada yang kuat hadir 44 orang dari 100. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Jadi nggak harus pertanyaan, teman-teman mungkin bisa cerita pengalaman atau mau share sesuatu. Kita persilahkan sehingga knowledge nggak hanya dari satu arah. Saya berharap mungkin ada banyak knowledge. Saya bisa jadi lupa banyak hal gitu ya yang karena kadang-kadang di otak ini pengen dikeluarkan semua tapi pada saat keluarnya apa bisa berbeda gitu ya. Makanya ketika mungkin teman-teman ada yang memiliki knowledge, saya keliru kayak tadi eh, Ripe NCC misalnya saya lupa atau yang di US itu biasanya kadang-kadang hari-hari gitu yang digarap tapi belum tentu saya juga ingat gitu loh. Nah, ini eh, saya berharap mungkin teman-teman yang mungkin ingat jadi bisa men-share. Oh, dari Amerika tadi Arin. Nah, yang kayak kayak gitu kadang-kadang seringkali pas waktunya dibutuhkan informasi lupa. Arin American Registry Internet Numbering. Jadi saya ngingat ini pun karena mungkin saya jadi pelaku awal ya. Saya ada kalau saya pertama kali justru kenal internet saat saya berada di Papua tahun 95. Saya adalah kebetulan terregistri sebagai orang ke-100 di sana waktu itu yang punya akses koneksi internet gitu. Dan masa-masanya Wasantara pertama saya berlangganan dengan Wasantara saat di Jogja justru saya dapat koneksinya dari Indonet gitu ya. Jadi knowledge itu kadang-kadang ya cuma jadi kenangan masa lalu bahwa oh pernah ada koneksi kayak gini. Ke depan teknologi koneksi akan lebih banyak lagi karena bagaimana saya dulu sempat mencatat ada 12 cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa sebuah perangkat tuh koneksi internet. Dulu orang ingatnya cuma ada dial up, kemudian fixed line yang pakai kabel atau pakai access point. Tapi dulu sebelumnya ada teknologi ISDN, kemudian untuk yang dial up. Kalau sekarang saya nggak tahu apa masih ada yang pakai, tapi koneksi ADSL misalnya, Asynchronous Digital Subscriber Line itu ada 4 apa 5 teknologi ya asinkronus. Kalau yang sinkron ada SDSL sendiri sinkronus, artinya di ISP sama penyedia jasa sinkronus ya, dia bandwidthnya harus sama. Jadi kita harus menggunakan modem yang sama. Modem bandwidth yang dipakai di ISP dengan modem kita harus sama sehingga kita dapat dapat koneksi yang besarnya sama. Kemudian ada VSAT, akhirnya juga ada telepon satelit. Telepon satelit juga kita bisa gunakan buat koneksi internet selama ISP menyediakan itu. Kalau dulu saya sempat juga menggunakan yang GPRS, pakai HT, waktu Pak Ono pertama-tama kali mensosialisasikan, oh bisa connect internet pakai pakai HT gitu. Saya juga implement itu gitu. Oh, dengan bandwidth yang seadanya gitu ya, 64 KB. Tapi udah bahagia banget bisa bikin PC itu connect gitu. Nah, nanti ke depan masih akan ada teknologi lagi. Saya berharap sebenarnya uh, low frequency itu yang bisa menjadi andalan Indonesia, tapi saya nggak tahu izinnya sudah ada apa enggak. Yang kemarin sempat dikejar adalah koneksi internet dengan uh, apa ininya Google gitu ya. Tapi saya nggak tahu yang berhasil masuk siapa karena ada teknologi low frequency menggunakan frekuensi rendah dari radio
dikembangkan oleh orang Indonesia, tapi dia tinggal di Amerika dari Marvel Teknologi untuk bisa koneksi internet melalui gelombang FM atau AM. Tapi dia menggunakan frekuensi yang ada di situ. Kita pakai modem nanti ya kalau di Jerman sudah cukup banyak yang menggunakan, jadi mendapatkan koneksi internet melalui gelombang radio FM atau AM. Di Indonesia pernah di satu kali percobaan tahun 2015 atau 2013 saya lupa, di Yogyakarta atau di Banguntapan Bantul, koneksi internet melalui gelombang white TV. Dia UHF atau VHF saya lupa frekuensinya, itu sama Pak, eh, saya lupa, yang almarhum Pak Gede Mantra apa ya, almarhum Gede Mantra. eh dan siapa lagi itu proyeknya saya lupa. Nah, itu sebenarnya Indonesia bagus tuh yang kayak gitu di mana siaran TV dapat, kalau ISP-nya, station relay-nya itu bisa memberikan koneksi internet, maka siapapun yang menerima siaran itu bisa mendapatkan internet connection. Dan Indonesia daripada mengandalkan 3G atau 4G, daerah-daerah terpencil akan sulit sekali untuk mendapatkan koneksi internet, sehingga penetrasinya akan sangat-sangat kurang sekali. Nah, itu baru bicara discuss internetnya, belum nanti security-nya gimana. Nah, itu masih panjang lagi. Artinya, kita punya peluang besar sekali di sektor ini untuk terlibat lebih jauh dalam pemanfaatan teknologi yang bisa didistribusikan ke masyarakat. Orang sekarang baru baru butuh koneksi. Orang sekarang ini baru melek bahwa untuk bisa mengakses internet dia butuh koneksi. Yang kepikirkan baru butuh pulsa segala macam. Tapi dia nggak tahu sebenarnya ada banyak cara untuk bisa connect internet tanpa harus pakai pulsa sebenarnya, nggak harus pakai handphone. Jadi bisa pakai yang lain untuk bisa koneksi internet. Nah, sayangnya teknologi ini belum kita kembangkan atau kita eksplorasi. Dan antara visi komunitas yang pengen menggolkan internet mudah dan murah buat rakyat misalnya, belum satu visi dengan pemerintah yang tetap pengen jualan misalnya. Sementara Kominfo kan cuma bisa mau ngatur regulasinya saja gitu. Nah, sayang belum punya wewenang kuat untuk bisa merekomendasi regulasi. Oh, pokoknya bagaimana caranya 100% wilayah Indonesia bisa koneksi internet. Mungkin belum ke sana programnya. Kita harapkan nanti mungkin ada yang lebih baik. Sehingga saya berharap teman-teman melihat peluang ini gitu. Saat ini saja ketika kita sudah mulai menggunakan mulai banyak pengguna Indonesia yang butuh koneksi internet, sudah banyak sekali kasus-kasus kejahatan cyber yang terjadi, baik yang terungkap maupun tidak. Nah, ini cepat atau lambat akan muncul kesadaran bahwa mereka butuh proteksi komputer. Sekarang kan paling kepikiran baru gimana masang antivirus misalnya di handphone atau di komputer, kan baru sampai sebatas usernya and device-nya mereka gitu. Saya akan berharap orang-orang yang sudah mulai melek dengan internet saat ini besok bisa jadi pengusaha-pengusaha atau pekerja teleworker yang hidupnya itu bergantung dari internet. Jadi kebutuhan pokoknya bukan hanya sandang pangan papan saja, tapi internet koneksi gitu. Kalau sekarang saya sudah sampai di level itu gitu. Nggak ada internet sehari, mumet sekali rasanya gitu. Karena ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan di internet. Nah, ketika kita sudah sampai di titik itu, nanti akan naik ke level berikutnya yang aman nggak kita kerja di situ. Nah, kalau yang sekarang triggernya cepat sekali, ini akan memicu kebutuhan itu untuk segera terimplementasi. Teman-teman hitung aja berapa banyak instansi pemerintah di Indonesia. Ada berapa banyak perusahaan, baik perusahaan di bawah badan usaha milik negara maupun swasta, multinasional, sampai ke perusahaan-perusahaan kecil yang bergantung operasionalnya dengan internet. Itu udah mulai banyak, teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa akan lihat bahwa peluang ini bukan hanya untuk teman-teman sekedar bekerja sebagai tenaga praktisi, tapi teman-teman juga punya peluang sebagai praktisi yang bisa memiliki industri sendiri. Nanti akan muncul jenis-jenis industri untuk
memastikan bahwa kinerja orang-orang, pekerjaan orang-orang itu tergaransi ketika menggunakan jaminan koneksi internet. Untuk menjamin garansi koneksi, menjamin garansi keamanan data, kita sampai saat ini belum ada satu perusahaan Indonesia pun yang memberikan layanan itu gitu. Kita mungkin belum sampai ke sana mikirnya gitu. Tapi tunggu aja beberapa tahun ke depan teman-teman akan lihat Singapura sudah melek beberapa tahun yang lalu. Itu sebabnya kenapa sejak 5 tahun yang lalu pemerintah Singapura di 2015 itu sudah mendirikan satu Malaysia ngikutin 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya untuk membangun industri di bidang cyber security. Ketika dia sadar bahwa ke depan dia akan Singapura tuh kan tidak bisa mengandalkan kekayaan alam. Dia sadar bahwa eksplorasi pariwisatanya juga suatu saat akan terbatas. Gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu kayak sekarang pandemik, dia nggak bisa dapat pendapatan dari pariwisata dia gitu. Ada kan ada kondisi-kondisi itu. Selanjutnya apa yang bisa dia garap gitu. Nah, teknologi IT berkembang pesat. Di samping perkembangan pesat teknologi IT akan menghadirkan ancaman-ancaman baru. Nah, itu akan butuh butuh tenaga-tenaga terampil yang profesional-profesional yang mampu memberikan solusi. Australia udah bergerak itu beberapa 8-9 tahun yang lalu. Walaupun Singapura baru 6 tahun yang lalu, tapi mereka cepat mengejar ketinggalannya. Bayangkan materi security sudah terimplementasi ke sekolah-sekolah vokasi loh di sana, di Singapura dan Malaysia. Konten security itu sudah diperkenalkan dari anak TK. Bahwa kalau ketika dia pakai komputer, dia harus tahu bagaimana cara mengupload. Itu di TV-TV nasionalnya Malaysia, kalau pas saya di sana, itu ada di slot tayang layanan masyarakat, di antaranya adalah mengingatkan bagaimana bijak menggunakan handphone sama sama ini buat materi anak-anak TK, jadi materi belajarnya. Nah, kita baru sekedar mengenalkan pakai komputer. Nah, ini akan memicu bahwa kita yang mendahului yang lain, kita mulai berpikir ke arah sana dan menyiapkan diri. Teman-teman siap aja untuk jadi profesional dan eh, ketika teman-teman mampu membangun industri ini, pesaingnya masih ya pesaingnya masih yang luar negeri gitu loh. Tapi kita akan punya tempat di Indonesia. Lihat aja. Saya yakin dan percaya itu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas bersamaan teman-teman menghabiskan akhir pekannya dengan kita untuk sama-sama belajar. Semoga informasi yang kita sharing hari ini memberikan manfaat dan menambah motivasi rekan-rekan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mas Yoyon mau kerja di Malaysia lagi? Semoga.